Terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang akan mudik di ruas tol Jakarta Cikampek di hari perayaan Idul Fitri. 2.000 lebih kendaraan diputar balikan petugas karena tidak mengantongi dokumen syarat melakukan perjalanan. Lonjakan signifikan dari jumlah pengendara Kamis malam terjadi di ruas Jakarta Cikampek kilometer 31 di titik pos penyekatan Cikarang Barat 3. Pelanggaran masih didominasi kendaraan pribadi dan truk pengangkut barang. Mereka yang melanggar sanksi berupa diputar balikan ke Jakarta dari gerbang tol Cikarang Barat 3. Di hari pertama Lebaran, lalu lintas di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat macet karena ramainya warga yang mudik lokal. Padahal larangan mudik lokal telah diumumkan pemerintah pusat hingga provinsi. Kemacetan di jalan arteri jalur selatan Cileunyi terjadi sepanjang 2 km. Warga yang usai sholat Id ramai berlalu lalang untuk silaturahmi. Di sejumlah titik pos penjagaan terlihat pengawasan melonggar, padahal larangan untuk tidak mudik lokal telah digalakan beberapa hari untuk mengantisipasi lonjakan COVID-19. Apalagi status Kabupaten Bandung Barat baru saja turun dari zona merah menjadi zona oranye. Sementara itu, pemirsa, bermaksud menghindari posko penyekatan, 4 pemudik nekat menyewa perahu untuk melewati sungai dari Kampar Riau menuju Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Nahas, perahu yang ditumpanginya terbalik dan 3 pemudik dilaporkan hilang. Kejadiannya, Pak ya? Oke, baik, ini lokasi. Tim gabungan dari berbagai unsur terus berupaya mencari 3 pemudik yang hilang di Sungai Kapur 9, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. 3 pemudik yang dinyatakan hilang, yakni Novi Arismen, warga Payakumbuh, Fadil Irsandi, dan Rajid, warga Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sedangkan 1 orang selamat bernama Rahmat Rahim, warga Payakumbuh. Sebelumnya, 4 warga Sumatera Barat ini mudik dari Riau ke Payakumbuh dengan menyewa perahu untuk menghindari penyekatan. Nahas, saat berada di sekitar daerah Muara Paiti, Kapur 9, Sumatera Barat, perahu yang ditumpanginya terbalik saat arus deras. Batu so yang mana, Pak Pri? Tapi kejadian itu apa tapi masing-masing lubuk enggak? Upaya yang dilakukan sampai saat ini yaitu dengan melakukan pencarian menggunakan perahu warga. Ada juga yang menggunakan 2 jalur yaitu darat kiri dan kanan. Pencarian melalui jalur darat dan sungai juga melibatkan tim SAR dari Provinsi Riau. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, meski ada larangan ziarah makam, masih saja ada warga Jakarta yang nekat ke tempat pemakaman umum usai sholat Id. Bahkan di Bandung, Jawa Barat menjadi kali pertama warga berziarah di pemakaman khusus pasien COVID-19. Meski ada larangan untuk tidak berziarah makam pada 12 hingga 16 Mei, tempat pemakaman umum Kober Jatinegara ramai didatangi peziarah di hari pertama Lebaran. Tak ada petugas yang berjaga membuat peziarah bisa masuk ke TPU. Ziarah makam juga terjadi di Medan, Sumatera Utara. Ratusan jamaah Masjid Al-Mutadin di Kelurahan Pekan Labuan langsung berziarah usai salat Idul Fitri. Bahkan saat berziarah, sebagian besar warga mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker dan tidak jaga jarak satu dengan yang lain. Ratusan warga Cigadut, Bandung, Jawa Barat juga berziarah makam usai salat Id. Mereka mendatangi permakaman khusus pasien COVID-19. Petugas makam pun membatasi waktu ziarah hingga 10 menit untuk menghindari kerumunan. Kita juga kasih himbauan buat pakai masker, kan yang di depan TPU udah ada himbauannya. Boleh ke makam, cuma dikasih waktu 5 menit. 5-10 menit lah. Sejak pandemi COVID-19, baru tahun ini peziarah diizinkan masuk TPU Cigadut. Ribuan jenazah COVID-19 sudah dimakamkan di tempat ini. Tim Liputan iNews melaporkan.
Berdasarkan dari evaluasi larangan mudik, terjadi penurunan pemudik hingga 70%. Kini pemerintah mengantisipasi puncak arus balik Lebaran yang diperkirakan terjadi pada H+2 Lebaran. Penerapan larangan mudik sejak 6 hingga 17 Mei 2021 dinilai efektif menurunkan jumlah pemudik. Dari hasil evaluasi menyebut ada penurunan pemudik hingga 70%, namun artinya ada 30% warga yang nekat mudik. Pemerintah pun mengantisipasi potensi arus balik Lebaran yang diperkirakan terjadi pada hari Minggu mendatang. Warga pun diminta untuk kembali lebih awal atau lebih lama dari prediksi tersebut. Ada preferensi untuk mudik balik pada hari Minggu tanggal 16. Nah, oleh karenanya upayakan jangan di tanggal yang sama. Ya, kalau tidak ada lebih awal atau di belakang karena hari itu pasti ada suatu konsentrasi. Arus balik mudik diprediksi pada 16 hingga 20 Mei mendatang. Diperkirakan 3,6 juta pemudik akan kembali pada H+2 Lebaran. Pengendalian transportasi sektor darat memiliki tantangan terbesar dibandingkan udara dan laut, sehingga akan diperkuat penjagaannya dari berbagai lini. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang ustadz di Kalikotes Selatan meninggal saat sedang khutbah sholat Idul Fitri. iNews Pagi akan segera kembali.